Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Hong Feng juga tidak terlalu yakin, jadi dia hanya bisa berkata, kita akan mengetahuinya besok. Mian Bing hanya bisa menunggu di dalam tandu. Lin Tian dan yang lainnya sudah berada di sebuah ruang, tempat di mana gunung kerajaan suci berada. Gunung demi gunung mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, dan di sana-sini terdapat banyak istana dan aula. Namun, pada saat itu, di depan pegunungan, sekelompok orang berkumpul dan menatap Lin Tian serta yang lainnya. Kau melihat itu? Anak Empyrean God ini mengatakan bahwa dia ingin menantang jalan kerajaan suci kita. Apa? Hanya di tingkat Heavenly God Realm? Itu benar, semua orang di gunung kerajaan suci mungkin sudah tahu tentang ini sekarang. Lalu apakah para tetua akan setuju? Semua orang mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri, tetapi beberapa dari mereka sudah mengenali identitas Mingyu. Jadi seseorang berkata dengan hormat kepada Mingyu, Putri Suci, mengapa Anda tidak masuk ke gunung dulu? Tidak, aku akan menunggu di sini bersamanya untuk hasilnya. Sementara orang-orang itu saling bertukar pandangan bingung, beberapa dari mereka berkata dengan nada lembut, kami sudah mengajukan permohonan sesuai dengan instruksi Putri Suci, tetapi sudah beberapa jam dan kami masih belum menerima kabar apapun. Apa maksudnya? Jangan-jangan orang-orang gunung kerajaan suci takut dia akan berhasil melewati kota kerajaan suci? Mingyu berkata dengan nada meremehkan. Orang-orang itu segera menggelengkan kepala. Seseorang bahkan berkata, Putri Suci, Anda salah paham. Kami tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja dia terlalu lemah. Itu benar. Di Gunung Kaisar Suci, tingkat kultivasi terendah yang berani menantang adalah mereka yang berada di Divine Lord Realm. Tapi dia... Setelah mendengar itu, semua orang menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Jelas, mereka menganggap Lin Tian terlalu percaya diri. Namun, karena hubungan mereka dengan Mingyu, mereka tidak berani berbicara sembarangan. HM? Mingyu mendengus. Cepat suruh para tetua kalian. Kerumunan hanya bisa dengan pasrah mengirim lebih banyak orang ke aula tetua untuk menanyakan situasi. Qingyu melihat Lin Tian. Saudara, lihatlah, mereka tidak mau membiarkanmu masuk. Bagaimana kalau kau menyerah saja? Kita tunggu saja. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menutup matanya dan membiarkan Qingyu menunggu bersamanya. Pada saat ini, di dalam aula besar Gunung Kerajaan Suci, ada 3 tetua yang sedang melihat ke sebuah dinding. Dan gambar di dinding itu adalah Lin Tian dan yang lainnya di gerbang masuk. Haruskah kita menundanya? Tetua berjanggut hitam berkata, mari kita tunda saja. Lagi pula, membuka jalan Kaisar Suci sekali akan menghabiskan banyak sumber daya kita. Kita tidak bisa membukanya hanya untuk seseorang yang tidak tahu diri. Setelah kedua orang itu berbicara, mereka melihat tetua yang duduk diam di sana. Tetua itu mengenakan jubah putih, dan kedua tangannya bertumpu pada tongkat. Apa kau menemukan sesuatu? Tetua berjanggut putih bertanya, tetapi tetua berjanggut hitam juga tidak mengerti. Tetua Agung, jika ada sesuatu, katakan saja. Tetua Agung itu tak lain adalah Tetua Agung Gunung Kaisar Suci. Dia dikenal sebagai Dewa Kaisar Kekosongan, seseorang yang hanya selangkah lagi menjadi seorang hierark. Bisa dikatakan bahwa tingkat kultivasinya sangat tinggi. Dewa Kaisar Kekosongan berkata, cara dia duduk dengan tangan dalam posisi meditasi. Kedua tetua itu melihatnya dan hanya melihat Lin Tian duduk bermeditasi seperti orang biasa, tanpa ada yang istimewa. Dewa Kaisar Kekosongan mengingat kembali, 10.000 tahun yang lalu, Lin duduk bermeditasi di depan gerbang gunung kita dengan cara yang sama. Posisinya persis sama. Apa? Tetua berjanggut putih menatapnya dan kemudian mengingat kembali. Tetua berjanggut hitam segera menggelengkan kepalanya. Itu mustahil. Gerbang gunung ini sangat besar. Bagaimana dia bisa duduk di posisi yang sama dengan Lindi, bahkan bermeditasi dengan cara yang sama? Jadi, bukankah itu aneh? Dewa Kaisar Kekosongan menatap mereka berdua dengan aneh. Keduanya sebelumnya tidak memperhatikan, tetapi setelah mendengarnya, mereka terkejut. Terutama 10.000 tahun yang lalu ketika Lindi datang ke Gunung Kaisar Suci. Dia juga duduk di tempat itu dan juga dikelilingi oleh kerumunan orang. Namun, sekarang ada orang lain seperti Lindi.
Hal ini membuat ketiga orang itu merasa tidak tenang. Pada saat ini, seorang murid masuk dari luar. "Tiga tetua, Putri Suci datang untuk mendesak kita. Kapan kita akan mengizinkan orang itu memasuki kota kerajaan suci?" Cahaya aneh berkedip di mata Dewa Kaisar Kekosongan sebelum dia berkata, "Buka jalan Kaisar Suci dan biarkan dia masuk." "Baik." Murid itu segera berbalik dan pergi. Sedangkan tetua berjanggut putih merasa curiga. "Tetua Agung, maksud Anda?" Dewa Kaisar Kekosongan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tetua berjanggut hitam berkata, "Menurutku, Tetua Agung ingin melihat bagaimana performanya di Jalan Kaisar Suci dan juga mencari tahu apa hubungannya dengan Lindi." Tetua berjanggut putih terkejut. "Apa Anda benar-benar ingin melakukan ini? Apakah Anda tidak ingin melihatnya juga?" Kedua orang itu tersenyum canggung. Tampaknya mereka juga ingin tahu. 10.000 tahun yang lalu, hanya Lindi yang berhasil melewati ujian. Jika orang ini ada hubungannya dengan Lindi, maka dia pasti memiliki cara untuk melewatinya. Keduanya mengangguk dan diam-diam mengamati. Tak lama kemudian, seorang murid datang ke kerumunan dan menyampaikan pesan, "Para tetua telah setuju. Silakan ikut denganku." Semua orang terkejut mendengar bahwa para tetua mengizinkan Lin Tian pergi ke kota kerajaan suci. Beberapa bahkan bertanya dengan penasaran, mengapa para tetua setuju begitu saja? "Aku tidak tahu." Dulu, bahkan orang-orang dari Golden God Realm atau Divine Lord Realm pun ditolak oleh para tetua. Tetapi kali ini mereka mengizinkan seseorang dari Heavenly God Realm? Semua orang ingin tahu, tetapi seseorang menebak, mungkin karena Putri Suci. Ya, pasti karena Putri Suci. Ming Yu juga mengira itu karena dirinya, jadi dia melihat Lin Tian dan tersenyum, "Kau harus berterima kasih padaku." "Berterima kasih?" Lin Tian tersenyum masam. Sementara itu, Ming Yu berkata dengan bangga, "Tentu saja. Jika bukan karena aku, kau tidak akan bisa masuk." Namun, Lin Tian hanya tersenyum. Ming Yu pun bertanya dengan bingung, "Kenapa kau tertawa?" "Sebenarnya, tanpamu, aku juga bisa masuk ke Jalan Kaisar Suci." Namun, Ming Yu tidak mempercayainya. Qin Yu berkata dari samping, "Saudara, keluar dari Jalan Kaisar Suci bukanlah hal yang mudah. Kau yakin ingin masuk?" "Tentu saja." Lin Tian tersenyum. Lalu, tanpa ragu, dia mengikuti orang-orang itu dan tiba di depan FAMA. Murid yang membawa Lin Tian masuk berkata, "Begitu kau masuk ke sini, kau akan dianggap sebagai Raja Suci. Ada 9 ujian yang harus kau lewati dalam waktu maksimal 1 bulan." Lin Tian sudah paham aturan itu, jadi dia langsung melompat masuk tanpa bertanya. Ming Yu ingin mengikuti, tetapi murid itu menghentikannya. "Putri Suci, Anda tidak boleh masuk." "Mengapa?" "Karena jika satu orang tambahan masuk, tingkat kesulitannya akan meningkat secara eksponensial." Mendengar betapa berbahayanya itu, Ming Yu semakin cemas. Orang ini, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Qin Yu, yang berdiri di samping, menjadi semakin gelisah. "Aku ingin masuk dan mencobanya." "Simpan rasa penasaranmu untuk dirimu sendiri." Ming Yu menggelengkan kepalanya dengan pasrah, bahkan dia takut kalau maniak seni bela diri ini juga akan masuk ke dalam. Sementara itu, Lin Tian sudah sampai di tahap pertama dari formasi ujian. Tahap pertama adalah sebuah halaman, dan halaman itu kosong di mana-mana. Namun, Lin Tian bertindak seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya. Dia dengan akrab berjalan menuju beberapa koridor di halaman tersebut. Tak hanya itu, dia menekan beberapa tombol di lokasi tertentu, dan sebuah pusaran muncul di tengah halaman. Lin Tian menyeringai, mereka bahkan tidak mengubah formasi ini. Setelah itu, Lin Tian memasuki pusaran dan melanjutkan ke tahap kedua. Di aula para tetua, 3 orang itu terpana. Hingga lelaki berjanggut putih bertanya dengan heran, bagaimana dia bisa melewati tahap itu begitu cepat? Si lelaki berjanggut hitam berkata dengan serius, "Dulu, Lin dibutuh waktu sehari untuk menemukan pola formasi ini, tapi dia..." Ada 2 kemungkinan. Pertama, hubungannya dengan Lin cukup dekat. Kedua, dia sangat ahli dalam mekanisme formasi dan mungkin bahkan lebih hebat daripada Lin di masa lalu. Setelah mendengar ini, lelaki berjanggut putih terus memperhatikan layar. Saat ini, Lin Tian telah sampai di tahap kedua, sebuah tempat yang dipenuhi lautan api di mana terdapat banyak batu melayang di atasnya. Jika dia memang dekat dengan Lindi, maka dia seharusnya tahu cara melewati tahap ini, kata lelaki berjanggut putih dengan ragu. Lelaki berjanggut hitam menjelaskan, ada ratusan batu bergerak di sini. Selain itu,
Jika menginjak batu yang salah, suhu api akan meningkat. Jika salah langkah 10 kali, ujian ini akan berakhir, dan dia akan langsung dikeluarkan. Tatapan aneh berkilat di mata Dewa Suci Langit. Tapi dia selalu melangkah di tempat yang benar. Kedua lelaki itu langsung memperhatikannya. Benar saja, Lin Tian selalu menginjak batu yang tepat. Setelah 10 lompatan, pusaran tahap kedua muncul. Dengan satu lompatan, Lin Tian masuk ke pusaran dan tiba di tahap ketiga. Tahap ketiga adalah hutan, dan setiap pohon tampak serupa. Namun, hanya satu pohon yang dapat mengarah ke tahap keempat. Lin Tian yang tampak familiar dengan jalurnya segera menemukan pohon yang benar, melompat ke atas, dan masuk ke tahap keempat, di mana ia tiba di atas sebuah perahu di tengah perairan. Perahu itu mengapung di air, dan ada banyak perahu serupa di sekitarnya. Namun, hanya satu yang bisa membawanya ke tahap kelima. Jika salah memilih beberapa kali, ia akan dipindahkan keluar. Namun, Lin Tian dengan mudah menemukan perahu yang tepat dan melanjutkan ke tahap kelima, tempat yang dipenuhi dengan batu-batu di mana setiap batu tampak sama. Hanya satu batu yang bisa membuka jalan ke tahap keenam. Lin Tian kembali menemukannya dengan mudah, bergerak, lalu menghilang. Ketiga tetua di aula benar-benar terkejut, sampai lelaki berjanggut putih berkata, sepertinya anak ini mungkin benar-benar memiliki hubungan dengan Lindi. Jika tidak mungkin dia menemukan jalan ke tahap keenam secepat ini. Lelaki berjanggut hitam berkata dengan ragu, bagaimana kalau kita mengubah sesuatu di ujian ke-6 dan melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuannya sendiri atau hanya mengikuti petunjuk dari Lindi? Dewa Suci Langit mengangguk. Lakukan. Lagi pula, formasi ini masih sama seperti 10.000 tahun yang lalu. Lelaki berjanggut hitam lalu berdiri. Aku akan pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di ujian ke-6. Di udara, terdapat banyak pedang melayang, tetapi hanya satu yang bisa membawanya ke tahap ke-7. Saat Lin Tian hendak mencari pedang yang benar dari ribuan pedang tersebut, sebuah bayangan hitam muncul. Pada saat yang sama, bayangan itu tertawa dalam kegelapan, anak muda, kau terlalu mudah melewati tahap pertama hingga ke-6. Oleh karena itu, mulai tahap ke-7, aku akan membuat beberapa perubahan. Mendengar suara ini, Lin Tian tertawa dan berkata, kau pikir aku tidak bisa menemukannya? Kenapa kau tidak mencobanya sendiri? Bayangan hitam itu tertawa. Lin Tian melompat dan langsung menemukan pedang yang benar dari sekian banyak pedang, lalu menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Lin Tian langsung menghilang dari tempat itu, sementara bayangan hitam yang muncul ternyata adalah lelaki berjanggut hitam. Dia berkata dengan serius, aneh, aku sudah mengacak-acak semuanya. Bagaimana dia bisa menemukannya secepat itu? Saat ini, Dewa Suci Langit berkata, mari kita pergi ke ujian ke-8. Baik. Di tahap ke-8, Lin Tian berdiri di tengah padang salju. Salju tampak sama di mana-mana, tetapi di hadapannya terdapat 10 puncak gunung. Di antara mereka, hanya satu yang mengarah ke tahap ke-9, sedangkan 9 lainnya adalah perangkap maut. Lin Tian berjalan maju, lalu bayangan hitam itu muncul kembali, bergerak di antara gunung-gunung itu. Gunung-gunung itu mulai bergerak, berpindah-pindah di hadapan Lin Tian. Akhirnya, bayangan itu tersenyum dan berkata, silakan. Lin Tian tersenyum pahit. Dia kemudian menutup matanya dan menggunakan sihir penglihatan ruang. Dalam sekejap, dia menemukan jalur menuju tahap ke-9. Bayangan hitam bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika kau adalah Lindi sendiri, kau tidak akan bisa menemukannya secepat ini. Namun, sesaat kemudian, Lin Tian melompat ke salah satu gunung dan menghilang. Dia telah masuk ke tahap ke-9. Bayangan hitam tanpa frustrasi, apa yang terjadi? Dewa Suci Langit tanpa ragu. Apakah dia lebih kuat dari Lindi? Dia bukan hanya hebat. Dia jauh lebih menakutkan. Bayangan hitam tanpa putus asa, sementara Dewa Suci Langit berkata dengan ragu, ayo pergi ke ujian ke-9 dan temui dia. Lin Tian berdiri di tengah kabut tebal dalam tahap ke-9. Namun, bagaimana dia akan keluar? Saat itu, 3 cahaya muncul, dan 3 orang tiba di hadapan Lin Tian. Lin Tian melihat mereka dan tersenyum, Dewa Hitam dan Putih serta Dewa Kekosongan. Ketiganya tidak menyangka Lin Tian mengenali mereka, terutama lelaki berjanggut putih. Kau mengenal kami? Aku pernah mendengar tentang kalian. Dewa Kekosongan bertanya dengan penasaran, apa hubunganmu dengan Lindi? Lin Tian tersenyum samar. Apakah itu penting? 10.000 tahun yang lalu, ketika Lindi datang ke Gunung Kerajaan Suci, dia duduk di tempat yang sama di luar gunung ini. Itu sebabnya aku penasaran. Dewa Langit bertanya dengan ragu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika aku tidak seperti ini, apakah kalian akan membiarkanku mengikuti ujian? Dewa Suci Langit bertanya dengan penasaran, apakah kau mendapat petunjuk dari seseorang?
Lin Tian menolak menjawab, lalu bertanya, tahap ke-9 ini awalnya acak, jadi sekarang kalian bertiga adalah penguji di tahap ini. Apakah ada masalah? Lin Tian tersenyum pasrah, jadi kalian akan mempersulitku? Kami hanya ingin memahami apa yang terjadi, bukan bermaksud menentangmu. Lelaki berjanggut putih menambahkan, benar. Gunung kerajaan suci kami tidak sekejam itu. Kau hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan kami. Berapa banyak? Bagaimana jika kalian menanyakan pertanyaan yang sama seperti seorang interrogator? Lin Tian bertanya dengan senyuman. Tentu saja tidak. Baiklah, 3 pertanyaan, 1 untuk masing-masing dari kalian. Setelah aku menjawabnya, biarkan aku lewat. Apakah ini bisa diterima? Lin Tian langsung ke intinya. Ketiga orang itu merasa bahwa ini bisa diterima, jadi mereka menoleh ke arah Kaisar Dewa berjanggut putih. Kau duluan. Pria berjanggut putih itu dengan bersemangat melihat Lin Tian. Dari siapa kau bertanya tentang sikap Lin di depan gerbang gunung kami? Ada banyak murid di gunung kerajaan suci. Selama ada yang hadir dan bertanya, bukankah itu sudah cukup? Lin Tian berkata dengan senyum. Pria berjanggut putih itu tertegun. Semudah itu? Kalau tidak? Lin Tian menatapnya dengan senyuman, dan pria berjanggut putih itu berkata dengan kecewa, kesempatan yang terbuang sia-sia. Kaisar Dewa melihat ke arah janggut hitam. Giliranmu. Janggut hitam berpikir sejenak dan bertanya, di 8 tahap pertama, setiap ujian, waktu yang kau habiskan sangat singkat, bahkan kau tidak perlu berpikir, lalu langsung ke tahap berikutnya. Bagaimana kau melakukannya? Dengan pertanyaan ini, pria berjanggut putih langsung bertanya dengan antusias, benar, bagaimana kau melakukannya? Aku menguasai formasi, jadi tentu saja tidak ada perbedaan. Aku bisa langsung mengetahuinya. Janggut hitam menjadi curiga, bahkan jika kau seorang ahli formasi, tetap saja kau tidak akan bisa melewatinya dengan mudah, bukan? Bagaimanapun, aku sudah mengatakannya. Percaya atau tidak, itu urusan kalian. Lin Tian berkata dengan berpura-pura tak berdaya. Pria berjanggut putih hanya bisa melihat ke arah Kaisar Langit. Penatua Agung, silakan bertanya. Kaisar Dewa Shengkong menatap Lin Tian dan bertanya, apakah kau memiliki hubungan dengan Lindi? Janggut putih dan janggut hitam tiba-tiba merasa bahwa pertanyaan ini lebih berbobot, sehingga mereka berdua menatap Lin Tian. Kaisar Dewa Shengkong menambahkan, jangan mengelak. Itu memang penting. Lin Tian tertawa langsung, membuat ketiganya terkejut. Sementara itu, Kaisar Dewa bertanya dengan cemas, hubungan seperti apa? Sepertinya aku sudah menjawab 3 pertanyaan, jadi aku tidak punya kewajiban menjawab yang keempat, bukan? Lin Tian melihat ketiga orang itu dengan senyuman aneh. Mereka bertiga segera merasa tidak puas, tetapi mereka sudah setuju dengan permintaan Lin Tian. Mereka hanya bisa merasa cemas, terutama pria berjanggut putih yang berkata, jika kau memberitahu kami, kami tidak akan bertanya lagi. Janggut hitam juga menjamin, benar. Kaisar Dewa Shengkong berkata, saudara muda, tolong beritahu kami. Kami serahkan kepadamu. Itu tergantung pada moodku. Lin Tian menatap mereka bertiga dengan senyum, sementara Kaisar Dewa Shengkong tercengang. Tergantung pada mood MU? Lin Tian berkata dengan senyum, kalian harus membawaku menyelidiki beberapa rahasia dulu. Setelah ketiganya saling bertukar pandangan, mereka tidak punya pilihan selain membawa Lin Tian pergi, menuju paviliun rahasia Gunung Kerajaan Suci. Di dalam paviliun, ada berbagai macam buku di keempat sisinya, dan berbagai informasi misterius tercatat di dalamnya. Di tengah paviliun, ada sebuah bola kristal. Rahasia apa yang ingin kau ketahui? Lin Tian tak sabar untuk meletakkan tangannya di atasnya, dan dengan satu pikiran, gunung salju langit. Pada saat itu, sebuah gulungan terbang keluar dari rak buku dan mendarat di depan Lin Tian. Selain itu, setiap 1000 tahun, tempat itu akan berpindah lokasi. Lokasi terdekat saat ini adalah tempat tersembunyi di dinasti Suci Ming Fa. Melihat ini, Lin Tian berencana menuju Gunung Salju Langit. Saat Kaisar Langit melihat gulungan itu, ia bertanya dengan curiga, saudara muda, kau ingin pergi ke Gunung Salju Langit? Ada masalah? Lin Tian bertanya dengan senyum, sementara Kaisar Langit menjelaskan, Gunung Salju Langit sangat luar biasa. Meskipun kami mengetahui lokasi terkininya, tidak ada yang pernah berani masuk. Itu urusanku. Lin Tian tertawa dan berkata,
Tapi kau memiliki bakat yang luar biasa. Akan sangat disayangkan jika kau mati di sana. Bagaimana mungkin aku mati? Lin Tian berkata dengan percaya diri. Namun, Kaisar Langit hanya bisa berkata, "Baiklah, kalau begitu kami tidak akan banyak bicara." Tapi karena gunung kerajaan suci hanya terbuka sekali sehari, mustahil untuk pergi hari ini. Kita hanya bisa menunggu sampai besok. Oh, begitukah? Lin Tian sedikit terkejut. Setelah Kaisar Dewa mengucapkan terima kasih, ia berkata, "Hari ini, tetaplah di sini. Kami akan menjagamu dengan baik." Baiklah. Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa pergi dalam waktu dekat, jadi dia setuju. Kaisar Dewa Sheng Kong segera mengatur tempat tinggal untuk Lin Tian dan memerintahkan seseorang untuk membawa Ming Yu dan King Yu. Namun, di dalam istana tetua, pria berjanggut putih berkata, "Penatua Agung, kenapa kau menahannya di sini?" Kaisar Dewa Sheng Kong tertawa. "Jangan bilang kau berencana membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kita hanya bisa menahannya sehari. Besok, kita tidak punya alasan lagi." Pria berjanggut putih berkata dengan canggung, dan pria berjanggut hitam juga menimpali. "Benar, besok dia tetap harus pergi. Selama kita punya 1 hari, kita punya lebih banyak waktu untuk membujuknya berbicara." Janggut putih dan janggut hitam merasa ini masuk akal, jadi mereka bertiga terus berdiskusi bagaimana cara membuat Lin Tian berbicara. Sementara itu, Ming Yu dan King Yu masih cemas. Para penonton juga berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan berkata, "Gadis suci, aku pikir dia mungkin sudah mati." Dia tidak akan mati. Ming Yu menatap mereka dengan tajam, dan orang-orang itu langsung tidak berani berbicara lagi. King Yu tetap cemas. Sudah berapa lama? Hampir 2 jam. Ming Yu sangat gelisah. King Yu menghela napas, tapi di jalur suci ini, hanya Lin yang pernah berhasil. Apakah ada orang lain yang bisa melakukannya? Ming Yu menggigit bibirnya, bagaimanapun juga, dia akan baik-baik saja. Kenapa? King Yu tidak mengerti, dan Ming Yu tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya bisa bersikeras, "Aku yakin dia tidak akan mati, jadi dia tidak akan mati." Namun, setelah Ming Yu mengatakan itu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jelas bahwa dia sendiri pun ragu akan kemampuan Lin Tian. Pada saat itu, seorang murid datang membawa pesan. "Para tetua mempersilakan kalian berdua naik ke gunung." "Naik ke gunung?" King Yu bingung, tetapi Ming Yu berkata, "Aku ingin menunggunya di sini." Tuan muda itu telah berhasil keluar. "Dia sekarang sedang menunggu kalian di gunung," kata murid itu. Mendengar itu, semua orang di sana tercengang. Beberapa dari mereka tergagap. Apa? Keluar dalam waktu kurang dari 2 jam? Ini benar-benar mustahil. Itu benar. Bagaimana mungkin dia melakukannya dalam 2 jam? Ming Yu mengira dia salah dengar dan segera bertanya, "Kau yakin dia berhasil?" "Ya. Para tetua telah mengundangnya untuk tinggal di sini sehari. Kalian berdua bisa mengikutiku ke gunung sekarang." Ming Yu dengan bersemangat berkata, "Ayo pergi." Bukankah ini sangat mengerikan? Bukan hanya King Yu, tetapi semua orang dari Gunung Kerajaan Suci juga merasa seperti mereka telah salah dengar. Oleh karena itu, mereka semua naik ke gunung, ingin melihat Lin Tian secara langsung. Sementara itu, Lin Tian sedang duduk di sebuah halaman, menikmati pemandangan, sampai Ming Yu dan King Yu muncul, diikuti oleh sekelompok besar murid. Ketika para murid dari Gunung Kerajaan Suci melihat bahwa Lin Tian benar-benar muncul di halaman tanpa cedera, mereka semua berseru kaget, dia benar-benar baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Semua orang yang hadir terkejut, sementara Ming Yu melangkah ke depan dan berkata dengan senyum, "Tidak buruk." Kapan dia berbeda? King Yu, di sisi lain, menatap Lin Tian dari atas ke bawah. Dikatakan bahwa dalam jalan suci kerajaan, bahkan Lin menghabiskan banyak waktu dan bakat untuk keluar, tetapi kau hanya butuh 2 jam? Ada masalah? Lin Tian menanggapinya dengan senyum masam dalam hatinya, "Kalau bukan karena 3 orang itu membuat masalah, aku mungkin sudah keluar sejak lama." King Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Lin Tian ketika melihat bahwa tidak ada yang terjadi padanya. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di dalam?" "Aku tidak ada waktu." Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia menutup matanya. Namun, Ming Yu bertanya penasaran, "Apa yang kau ingin tahu?" "Benar.
Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia berhenti berbicara. Tetapi Ming Yu bertanya dengan ragu, lalu mengapa kita tidak pergi? Gunung Kerajaan Suci hanya terbuka sekali sehari, jadi kita harus menunggu sampai besok. Apa yang dikatakan Lin Tian membuat Ming Yu sedikit khawatir. Jika harus menunggu sampai besok, Hong Andrew dan Paus pasti sudah tiba di kota Kerajaan Suci. Saat itu, aku rasa mereka sudah ada di sana sekarang, menungguku keluar. Lin Tian menutup matanya dan tersenyum jahat, mengejutkan Ming Yu. Kalau begitu saat waktunya tiba, kau akan menghadapi dua Raja Dewa, bukankah itu? Itu sangat mudah dihindari. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan Ming Yu bertanya penasaran, "Oh, apa yang bisa kau lakukan?" "Aku bisa langsung melemparmu ke dalam ruang pribadiku. Jika aku menghilang lagi, mereka tidak akan bisa menemukanmu." Kata-kata Lin Tian membuat Ming Yu kesal. "Kalau begitu, bukankah aku hanya menjadi beban? Bukankah kau memang begitu?" Lin Tian membuka matanya dan menatapnya. "Bukankah begitu?" Ming Yu langsung terdiam. Lin Tian berdiri dan masuk ke dalam ruangan. "Aku butuh istirahat, jangan ganggu aku." Setelah mengatakan itu, Lin Tian masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, sementara Ming Yu berkata dengan kesal, "Kenapa dia harus begitu angkuh?" King Yu berkata dengan semangat, "Saintes, sepertinya dia memiliki bakat yang lebih tinggi daripada leluhur gurumu." "Leluhur guru?" "Ya, bukankah Lin Di adalah leluhur gurumu?" King Yu tertawa, dan ketika Ming Yu mendengar ini, dia menjadi marah. "Jangan bicarakan itu." "Mengapa?" King Yu tidak mengerti, tetapi Ming Yu langsung kesal, "Aku bilang jangan bicarakan itu." Setelah mengatakan itu, Ming Yu mendengus dan mencari tempat yang tenang untuk beristirahat. King Yu kebingungan, apa yang aku katakan salah? Namun, pada saat yang sama, di dalam aula tetua, lelaki berjanggut putih berkata kepada Kaisar Dewa dan lelaki berjanggut hitam, "Baru saja ada berita dari kota Kerajaan Suci bahwa guru sekte dan kepala aula ksatria telah muncul di sekitar formasi pemindahan. Apa yang mereka lakukan di sini?" Kaisar Dewa Shengkong bingung. Lelaki berjanggut putih ragu sejenak sebelum berkata, "Dikatakan bahwa mereka ada di sini untuk anak itu." "Anak itu?" Kaisar Dewa masih tidak sepenuhnya mengerti sampai lelaki berjanggut putih menjelaskan, "Aku mendengar bahwa anak itu menculik Saintes." "Menculik? Kenapa aku merasa seperti Saintes yang justru menempel padanya?" Kaisar Dewa Shengkong tertawa pahit. Lelaki berjanggut hitam juga berkata, "Benar. Jika Saintes benar-benar diculik, dia bisa pergi sendiri. Mengapa menunggu di sana?" Lelaki berjanggut putih mengangguk, "Ya, tetapi kepala aula Hong ada di luar sana dengan anak buahnya. Begitu anak itu keluar, dia harus menghadapi dua Raja Dewa. Jika kepala aula Hong datang demi Saintes, lalu apa tujuan dari pemimpin sekte-sekte langit tumpah?" tanya Kaisar Dewa bingung. Janggut putih tidak begitu jelas. "Itu masih dalam penyelidikan. Seorang anak di alam Dewa Langit sebenarnya menarik perhatian dua Raja Dewa yang perkasa. Itu tidak sederhana sama sekali." Kaisar Dewa Shengkong tertawa saat berbicara. "Grand Elder, lalu, apakah kita akan membantu?" Lelaki berjanggut putih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sementara lelaki berjanggut hitam mengernyit, kepala aula Hong berasal dari dinasti suci mantra. "Jika kita ikut campur, aku takut." Kaisar Dewa Shengkong tertawa dan berkata, "Ayo kita ajak dia berbicara di dalam ruang gambar kita." "Baik." Keduanya mengikutinya. Lin Tian sedang menunggu di halaman sampai sebuah pusaran muncul di depannya. Melihat ada 3 bayangan terpecah di pusaran itu, Lin Tian tertawa. "Ruang gambar? Kalian bertiga, apakah kalian ingin mengundangku masuk? Masuklah dan mari kita berbicara baik-baik." Lin Tian tahu bahwa ruang gambar adalah dimensi unik yang hanya dapat dibuat oleh Kaisar Dewa. Selain itu, tempat itu bisa memindahkan seseorang ke dalam ruang gambar dalam jarak pendek. Namun, ada risikonya. Begitu masuk, jika pencipta ruang gambar tidak membukanya kembali, maka orang tersebut akan terperangkap selamanya, seperti dalam mimpi, tanpa bisa keluar. Namun, Lin Tian sama sekali tidak menganggap mereka serius. Dia hanya ingin melihat apa yang sedang direncanakan 3 orang itu. Dengan satu lompatan, dia langsung masuk ke dalam ruang itu dan dalam sekejap, dia tiba di tempat lain. Di ruang ini, ketiga orang itu duduk di bawah pohon besar dan menatap Lin Tian dengan senyum. "Katakan, mengapa kalian mengundangku ke ruang gambar kalian?" Lin Tian bertanya, sementara Kaisar Dewa Shengkong tersenyum,
kami tahu bahwa kau sedang dikejar oleh kepala Aula Hong dan pemimpin sekte Nian. Itu hal yang wajar untuk diketahui, bukan? Lin Tian tersenyum, sementara Kaisar Dewa Sheng Kong berkata, aku adalah Kaisar Dewa, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah di depanku. Jadi, jika kau bersedia bergabung dengan Gunung Kerajaan Suci dan menjadi murid kami bisa melindungimu seumur hidup. Bergabung dengan Gunung Kerajaan Suci? Lin Tian berkata dengan senyum yang tidak begitu serius, sementara Kaisar Dewa Sheng Kong melanjutkan, benar. Dengan bakatmu, di bawah bimbingan kami, kau akan menjadi seorang Kaisar Dewa. Kaisar Dewa? Bukankah kalian terlalu meremehkanku? Di seluruh alam ilahi, hanya ada kurang dari 10 hierark yang dikenal. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan bilang kalian tidak ingin menjadi hierark. Tentu saja mereka menginginkannya, tetapi kesempatan itu tidak bisa didapat hanya dengan berpikir tentangnya. Kaisar Dewa Sheng Kong tersenyum pahit, aku sudah terjebak di tingkat 9 bintang selama jutaan tahun. Jika itu mudah, aku tidak akan tetap di sini. Sebenarnya, mencapai tingkat hierark cukup mudah. Tetapi kalian tidak ingin mengikuti rencanaku. Lin Tian tersenyum. 3 orang itu mengerutkan kening. Terutama Kaisar Langit dari kekosongan. Awalnya, kami bertiga ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Gunung Kerajaan Suci. Pada akhirnya, kau malah menggoda kami. Menggoda kalian? Ketika aku mengatakan, Kaisar Dewa Langit Suci, aku ingin membantumu. Tentu saja, itu hanya untuk sebuah pertukaran. Apakah kau pikir aku akan membantumu tanpa alasan? Lin Tian tersenyum kepada Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Sheng Kong segera bertanya, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku akan mempercayaimu? Dan bahkan ingin kau membantuku? Lin Tian tertawa dan berkata, sejujurnya, aku adalah seorang dokter jenius yang hebat. Bukan hanya keterampilan medisku yang luar biasa, aku juga tahu cara membuat Kaisar Dewa menembus setengah langkah ke tingkat hierark. Dokter jenius yang hebat? Ketiga orang itu saling memandang, dan Lin Tian tahu ini adalah kesempatan bagus untuk membangun reputasi. Bagaimanapun, ia telah meninggalkan alam dewa selama 10.000 tahun. Meskipun itu waktu yang lama, semua orang hanya mengingatnya sebagai seorang hierark di masa lalu. Jika mereka menyebutnya Lin di sekarang, tidak ada yang akan mengira itu adalah dia. Karena itu, Lin Tian berencana memulai dengan para Kaisar Dewa yang kuat ini. Godaan terbesar bagi seorang Kaisar Dewa adalah bagaimana menjadi seorang hierark. Lin Tian memiliki cara untuk mencapai setengah langkah hierark, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, ketiga orang itu masih ragu-ragu, dan Lin Tian tertawa. Kalian tidak percaya? Baiklah, aku akan mendemonstrasikannya untuk kalian. Mendemonstrasikan? Ketiga orang itu semakin bingung. Lin Tian tersenyum, benar, aku akan menunjukkan cara menembus ruang. Kau bercanda? Lin Tian melihat sekeliling dengan senyum dan berkata, dimensi gambar ini diciptakan oleh kalian bertiga bersama. Kekuatan dimensi ini pasti lebih kuat daripada dimensi gambar kalian sendiri, bukan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku bisa keluar dari tempat ini tanpa kalian membuka ruang ini. Lin Tian tersenyum kepada Kaisar Dewa. Tidak mungkin. Kaisar Langit tidak mempercayainya. Orang berjanggut putih berkata, bocah, berhentilah membual. Orang berjanggut hitam berkata dengan tidak percaya, di dalam ruang ini, bukan hanya kau, bahkan seorang Kaisar Langit pun tidak bisa pergi begitu saja. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, perhatikan baik-baik. Dengan itu, Lin Tian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar ruang itu. Dia berdiri di dalam ruang rahasia sambil tersenyum kepada ketiga orang yang masih menutup mata. Kalian bertiga, silakan bangun. Ketiga orang itu segera membuka mata mereka. Saat mereka melihat Lin Tian benar-benar lolos dari dimensi gambar mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak, itu tidak mungkin. Kau jelas hanya seorang dewa Empirean, bagaimana kau bisa melarikan diri? Seperti yang aku katakan, aku punya cara untuk menembus ruang. Metode ini bisa digunakan untuk menembus ruang kalian dan memusatkan pikiran kalian. Lin Tian tersenyum ringan. Bagaimanapun, sudah jutaan tahun berlalu. Mereka semua telah menantikan hari di mana mereka bisa menembus ruang dan memusatkan pikiran mereka. Bagaimana menurut kalian? Lin Tian menatap mereka dengan senyum sementara Kaisar Dewa tenggelam dalam pemikiran mendalam. Namun,
Orang berjanggut putih berkata dengan khawatir, "Sesepuh Agung, kau harus berhati-hati." "Sesepuh Agung, apakah kau menginginkannya?" Orang berjanggut hitam juga khawatir. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Lin Tian dan berkata, "Aku bisa mencobanya, tapi bagaimana kau bisa memastikan bahwa percikan dewaku tidak akan rusak? Apakah kalian pernah mendengar tentang pil Dewa 9 Putaran?" Lin Tian menatap mereka bertiga dengan senyum, sementara Kaisar Dewa Sheng Kong terkejut. Pil Dewa 9 Putaran adalah pil langka di alam dewa. Dikatakan bahwa kualitasnya setidaknya setingkat Kaisar Dewa dan telah hilang selama puluhan juta tahun. "Aku bisa membuatnya." Kata-kata Lin Tian membuat wajah ketiga orang itu berubah drastis. Orang berjanggut putih pun tergagap, "Bocah, jangan asal bicara. Aku mengatakan yang sebenarnya." Lin Tian berkata dengan percaya diri. Namun, Kaisar Langit dengan cemas bertanya, "Lalu, bisakah kau meramunya sekarang?" "Tentu, tapi aku butuh ramuan." Lin Tian tertawa dan menjelaskan, "Selama kau bisa meramunya, kau boleh memilih dari gudang ramuan Gunung Kerajaan Suci." "Baiklah." Setelah ketiga orang itu saling berpandangan, mereka segera membawa Lin Tian ke gudang ramuan. Setelah Lin Tian memilih ramuan, dia meminta mereka mencari ruang rahasia untuk meramu pil. Ketiganya menunggu di luar ruang rahasia, sementara orang berjanggut putih mengerutkan kening. "Sesepuh Agung, bahan yang dia pilih tadi semuanya adalah bahan tingkat dewa." Orang berjanggut hitam juga tampak kesakitan. "Jika ini gagal, itu berarti kita telah menghancurkan bahan tingkat dewa dari Gunung Kerajaan Suci. Tapi jika berhasil..." Orang berjanggut putih dan hitam hanya bisa saling memandang. Sementara Kaisar Dewa mendesah, "Setelah bertahun-tahun, jika benar-benar ada pil Dewa 9 Putaran, aku bisa mencoba menembus ruang. Bahkan jika aku gagal, percikan dewaku tetap utuh." Orang berjanggut putih mengerti perasaan Kaisar Dewa Langit Suci, tetapi dia tetap berkata dengan tak berdaya, "Sesepuh Agung, kau harus siap secara mental." Orang berjanggut hitam juga setuju. "Benar, ini hanya angan-angan saja." Kaisar Dewa hanya bisa diam dan menunggu di luar. Beberapa jam kemudian, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit. Ketiganya menatap langit dengan rasa ingin tahu, sementara orang-orang dari Gunung Kerajaan Suci juga mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ini adalah bencana pil. Orang berjanggut putih segera melihat ke arah ruang rahasia. Sepertinya menuju ke sana. Orang berjanggut hitam berkata dengan terkejut, "Jangan bilang kalau benar-benar ada pil tingkat Kaisar Dewa yang muncul?" Dikatakan bahwa pil tingkat Kaisar Dewa dapat dengan mudah menyebabkan bencana pil. Kedua orang berjanggut itu juga terkejut. Ketika petir bergemuruh dan awan gelap menyebar, pintu ruang rahasia terbuka. Pada saat yang sama, asap mulai keluar dari dalam. Gagal? Melihat asap tebal, Kaisar Langit segera tampak kecewa. Orang berjanggut putih menghela napas, "Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan percaya pada pil seperti itu." Orang berjanggut hitam juga tampak tak berdaya. Sepertinya semua bahan telah terbuang sia-sia. Saat itu, Lin Tian keluar dari dalam, dan dia baik-baik saja. "Bagaimana hasilnya?" Kaisar Langit tak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Tian menghela napas, "Awalnya, aku ingin meramu pil Dewa 9 Putaran tingkat tertinggi, tapi aku hanya berhasil membuat beberapa yang berkualitas tinggi." "Apa?" Ketiganya membelalakan mata. Saat sang Kaisar Dewa mendengar ini, ia segera meminta maaf. "Aku minta maaf, tadi aku ceroboh." Pria berjanggut putih menatap Kaisar Dewa di langit dengan penuh semangat. "Tetua Agung, kalau begitu mari kita coba." Janggut hitam juga menjadi bersemangat. "Jika Tetua Agung benar-benar berhasil, maka Gunung Kerajaan Suci kita akan memiliki seorang hierark setengah langkah." Kaisar Langit menatap Lin Tian dengan penuh harap. "Adik kecil, aku ingin tahu apakah kamu bisa mencobanya sekarang?" "Tentu, masuklah." Dengan itu, Lin Tian meminta Kaisar Dewa Udara Suci masuk ke ruang rahasia dan menutup pintu. "Kalian pikir Tetua Agung akan berhasil? Dengan pil Dewa 9 Putaran, bahkan jika gagal, Tetua Agung akan baik-baik saja." Pria berjanggut putih mengangguk, "Itu juga benar." Di dalam ruang rahasia, Kaisar Langit menatap pil ilahi itu dengan gugup. "Adik kecil, apakah ini benar-benar bisa dikonsumsi? Ambillah, lalu aku akan mengajarimu cara menembus ruang. Itu akan lebih mudah." Lin Tian berkata kepada Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Sheng Kong mengangguk dan kemudian menelan pil itu.
Lin Tian berkata padanya, lepaskan ruang gambarmu. Baik. Seketika, ruang tercipta di sekitar Kaisar Dewa. Dalam ruang ini, terdapat pegunungan dan perairan, tampak seperti ruang nyata. Namun, semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan dari latihan Kaisar Dewa selama ini. Lin Tian menatapnya, lalu melihat ke langit dan tertawa. Apakah kamu melihat titik-titik merah yang berkedip di langit? Aku tidak melihatnya, Kaisar Dewa Shengkong berkata dengan malu-malu. Lin Tian berkata dengan pasrah, biar aku menandainya. Setelah itu, Lin Tian mengambil beberapa batu dewa dan melemparkannya ke berbagai bagian langit. Kemudian, dia berkata kepada Kaisar Dewa, sebentar lagi, fokuskan pikiranmu pada tempat-tempat itu dan hancurkan semuanya secara bersamaan. Maka, kamu bisa sepenuhnya menghancurkan dimensi gambar. Menyerang tempat-tempat itu akan berhasil? Kaisar Dewa Udara Suci setengah percaya setengah ragu. Sementara Lin Tian tersenyum, percayalah padaku, lalu lakukan seperti yang aku katakan. Jika kamu tidak percaya, maka menyerah saja. Namun, Kaisar Langit menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah memiliki pil Dewa 9 putaran, jadi meskipun aku gagal, itu tidak masalah. Maka, Kaisar Dewa Udara Suci mulai menyerang titik-titik yang ditunjukkan oleh Lin Tian. Boom! Ruang itu langsung hancur begitu titik-titik itu dihancurkan. Sementara itu, Kaisar Dewa merasakan panas yang luar biasa melonjak dalam pikirannya. Ini membuat Kaisar Langit bingung dengan apa yang terjadi. Lin Tian segera berkata, sekaranglah waktunya. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus lakukan. Setelah itu, Lin Tian mengajarinya cara mengkondensasi bayangan hierarch, dan Kaisar Dewa Udara Suci menggunakan metode yang diajarkan Lin Tian untuk menyalurkan kekuatan dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, cahaya merah darah berkedip di belakang tubuh Kaisar Langit. Sementara itu, dalam cahaya merah itu, terbentuk pedang. Pada saat yang sama, muncul sosok lain yang menggenggam pedang. Sosok ini tidak lain adalah bayangan dewa dari Kaisar Dewa. Namun, bayangan itu masih sangat lemah, hanya satu bayangan hierarch. Meski begitu, Kaisar Dewa Udara Suci tampak sangat bersemangat. Bayangan hierarch, aku berhasil membentuknya. Lin Tian tertawa dan berkata, setengah langkah menuju hierarch, aku sudah mengajarimu. Sekarang, kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri untuk mengkondensasi bayangan hierarch sampai benar-benar mencapai tingkat hierarch. Kaisar Langit dengan penuh semangat menarik kembali garis keturunannya dan bayangan itu, lalu menatap Lin Tian dengan mata berkaca-kaca, adik kecil, mulai sekarang, nyawaku adalah milikmu. Jangan. Kamu sudah setengah langkah menuju hierarch. Aku hanya seorang dewa, bagaimana mungkin aku bisa menerima nyawamu? Lin Tian tersenyum tipis. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa menembus ke hierarch seumur hidupku. Jika kamu bersyukur, lakukan sesuatu untukku. Lin Tian menatapnya dengan senyum, sementara Kaisar Dewa Udara Suci segera bertanya, katakan saja. Pergilah ke dinasti suci Sihir Ming dan cari seseorang bernama Kaisar Dewa Kuoling. Setelah kamu menemukannya, minta dia datang menemuiku. Untuk metode komunikasi, aku akan memberimu sebuah jimat dewa. Setelah Lin Tian selesai berbicara, ia mengeluarkan jimat dewa dan memberikannya kepada Kaisar Dewa. Mengapa kamu mencarinya? Lin Tian tertawa dan berkata, jika kamu bersyukur kepadaku, maka jangan terlalu banyak bertanya. Kaisar Dewa Shengkong segera tersenyum dan berkata, aku tidak akan bertanya. Aku pasti tidak akan bertanya lagi. Baiklah. Besok, setelah kita meninggalkan gunung kerajaan suci, pergilah mencarinya. Baik. Dengan itu, Kaisar Dewa segera membawa Lin Tian keluar dari ruang rahasia dengan penuh kehormatan. Saat pria berjanggut putih melihat Tetua Agung keluar, ia segera bertanya, Tetua Agung, bagaimana hasilnya? Berhasil? Janggut hitam juga menatap Kaisar Dewa Udara Suci dengan rasa ingin tahu. Kaisar Dewa segera melepaskan gambar dan garis keturunannya. Ketika keduanya melihat ini, mata mereka membelalak terkejut. Kaisar Dewa menarik kembali auranya dan tertawa, mulai hari ini, dia adalah tamu kehormatan gunung kerajaan suci kita. Tidak ada yang boleh membuatnya kesulitan. Mengerti? Janggut putih dan janggut hitam mengetahui nilai Lin Tian, jadi mereka menjawab, mengerti. Lin Tian mengangguk dan tersenyum, baiklah, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Saat matahari terbit besok, aku harus segera berangkat.
Setelah mengatakan itu, Lin Tian pergi dengan senyum di wajahnya. Setelah mengantar Lin Tian dengan hormat, Kaisar Dewa Udara Suci berkata dengan semangat, "Hari terbaik dalam hidupku adalah hari ini." Pria berjanggut putih berkata dengan penuh semangat, "Di masa depan, orang-orang dari Kekaisaran Suci Mana tidak akan berani memberi perintah kepada gunung kerajaan suci kita lagi." Janggut hitam tersenyum, "Gunung kerajaan suci kita mungkin akan menjadi kekuatan terkuat di dinasti suci Ming Eva sekarang. Besok, aku akan pergi ke Kekaisaran Suci Ming Fa untuk mencari seseorang, jadi aku akan meninggalkan gunung kerajaan suci di tangan kalian. Adapun masalah tentang kondensasi bayangan dewa, sebarkan berita ini, sehingga lebih banyak orang takut pada kita dan tidak berani menantang kita." Keduanya menjawab serempak, "Baik." Kemudian, Kaisar Dewa Udara Suci dengan penuh semangat memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada perubahan baru, sementara janggut putih dan janggut hitam terus mendiskusikan kemampuan Lin Tian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?